Tapi sampai hari ini kok nggak ada yang berani mengatakan siapa pengusulnya ini pasal. Iya. Jadi saya kira Begini ini Bang Hotman, mohon izin Bang. Ya. Tadi kan Bang Tobas sudah menyatakan rupanya juga banyak ternyata fraksi-fraksi di DPR dia. yang menyetujui. Ya. itu dia. Kan mekanisme pembentukan dari Iya, undang-undang sudah iya. diatur Bang dalam Iya. peraturan DPR nomor 2 tahun Iya. 2020. Artinya setiap tahap-tahap yang Iya. ada itu sudah ditentukan Bang. Dan mohon izin Bang, mungkin agak terlalu prematur kalau kita kaitkan juga dengan pilkada. Toh ini belum nyampe naskahnya ke pemerintah Bang. Gimana nih tahu Ibu Titi? Kan belum tentu juga dibahas dan Kan masih ada tadi waktu 2 makanya tahun dari bukan sini Bang. gini loh. Ya, gitu loh. Saya rasa begini, menyatakan ada. saya potong sebentar. Ya. Saya potong sebentar. Begini deh, saya mengusul sama Nasdem deh. Bilang sama Pak Surya, tarik Nasdem dari undang-undang itu. Tidak setengah-setengah, tidak abu-abu. Baru clear itu dia tuh. Ya, kita sudah dapat perintah dari Pak SP, Pak Surya Paloh, untuk kita memang akan menolak dengan tegas dan bahkan diperintahkan juga untuk melobi fraksi lain juga mengajak benar. untuk sama-sama. Oke. Sekarang Ini udah 7 fraksi. mundurnya kelewat jauh, Bang. Bukan mundur cuma sampai di orde baru, enggak. Jauh banget ini, Bang. Ini nggak terkait dengan kata beliau tadi, nggak ada kaitan dengan mempercepat pilkada. Ya kan saya bilang ada 2 RUU yang harus diperhatikan yang punya keterhubungan. Sama-sama penting antara RUU PDKJ dan RUU revisi terbatas Undang-Undang Pilkada. Ya. Karena dua-dua ini sama-sama krusial. RUU Pilkada ingin memajukan Pilkada ke September. Kalau dikaitkan Pada saat dengan Jokowi masih berkuasa. Ya, kalau dikaitkan dengan RUU ini, maka penunjukan presiden oleh presiden yang sama. Ya. Dan skema yang ada di dalam pasal 10 itu adalah skema yang sama dengan pengisian penjabat. Ya. Siapa yang mengisi penjabat? Untuk gubernur, presiden eksklusif Ya. dengan memperhatikan usulan DPRD. Ya. Faktanya adalah saya ini warga Banten, sudah 2 tahun dipimpin pejabat. Nggak pernah tahu bagaimana usulan DPRD itu dipertimbangkan atau tidak. Ya. Kedua, kalau pilkadanya maju ke September, artinya adalah masih dalam pemerintahan yang sama. Ya, ya. Maksud saya adalah jangan jadikan 2 hal krusial ini jadi alat transaksi satu sama lain. Kita harus kawal dua-duanya. Dan alasan yang disampaikan oleh Balek adalah karena ingin efektivitas dan efisiensi. Uang yang untuk pilkada bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Ya. Ini pintu masuk yang lebih bahaya lagi bagi daerah-daerah lain. Kalau Jakarta saja yang APBD-nya tertinggi di Indonesia, Ya. itu dianggap uangnya lebih baik untuk infrastruktur. Apalagi daerah Banten miskin. nih. Daerah saya nggak mau loh kalau Ya. gubernur saya diangkat presiden misalnya. Ya. Nah lalu kemudian bagaimana daerah lain yang APBD-nya lebih rendah. Jadi ini pintu masuk yang lebih berbahaya untuk narasi-narasi yang bagi daerah lain yang akan logikanya juga akan sama. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.